Halo pemirsa, polisi membongkar makam ibu dan anak korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat untuk dilakukan otopsi ulang. Jasad ibu dan anak ini ditemukan di bagasi mobil dalam kondisi tanpa busana. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. 4 motor dan sebuah mobil terlibat tabrakan beruntun di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Mobil hilang kendali saat melaju dari Jakarta menuju Puncak Pas. Akibatnya 5 pengendara motor luka-luka. Kecelakaan yang melibatkan 5 kendaraan terjadi pada jalur wisata Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah motor ringsek, bagian depan mobil juga rusak. Peristiwa di depan Wisma Mulyasari ini melibatkan 4 motor dan sebuah mobil. Kejadian berawal saat sebuah sedan tiba-tiba hilang kendali saat melaju dari arah Jakarta menuju Puncak Pas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 3 luka berat dan 2 lainnya luka ringan. Para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Paru Cisarua, Kabupaten Bogor. Sementara sang pengemudi sedan dimintai keterangan. Saat ini korban luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian untuk kronologisnya sendiri, salah satu kendaraan yang terlibat kurang konsentrasi. Gitu. Dari sedan ya Pak ya? Dari sedan, betul. Kasus ini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Diduga korsleting di bagian mesin, sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat melaju di jalan raya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sempat terjadi ledakan, pengemudi mobil menyelamatkan diri. Sebuah mobil terbakar diduga akibat korsleting listrik di Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya sempat terjadi ledakan hingga mengeluarkan percikan api. Pemilik mobil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan. Sedang mengendarai kendaraan mobil 4 roda 4 yang dari arah Ciberem menuju arah alun-alun Sumsel. Namun di depan Manggung Kopin, kendaraan tersebut muncul suara ledakan di depan kap mobil tersebut dan mengeluarkan asap. Selanjutnya si korban turun dari mobil. Tidak ada korban pada peristiwa ini. Mobil pun dievakuasi untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Nekat melanggar jam operasional tempat hiburan malam di Mangga Besar, Jakarta Barat disegel petugas. Pengelola diskotik ini juga didenda 50 juta rupiah karena membiarkan puluhan pengunjung berkerumun dan tidak memakai masker. Saat razia sebuah tempat hiburan malam di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, petugas Satpol PP sempat terkecoh lantaran pintu masuk diskotik ditutup rapat seolah telah tutup. Petugas yang memaksa masuk mendapati puluhan pengunjung dan wanita pemandu lagu berkerumun tanpa memakai masker. Di lokasi didapati sejumlah botol minuman keras. Petugas memberikan sanksi tegas menyegel tempat hiburan malam tersebut 7 kali 24 jam dan denda 50 juta rupiah. Sama-sama lihat ternyata masih buka dan di dalamnya penuh dengan orang-orang yang tanpa sama sekali menggunakan masker, ya, berkerumun sudah sangat jelas, dan pelaku usaha juga sudah mengaku bahwasanya mereka bersalah. Dan satu lagi, prokes-prokes memang tidak dijaga, termasuk aplikasi lindungi dan melindungi mereka juga tidak punya. Sampai dengan itu sehingga mereka berikan kita sanksi penutupan 7 kali 24 jam dan kita denda, ya. Begitu. Kalau untuk pengunjung Pak? Kalau untuk pengunjung kita denda juga. Dan kalau mereka tidak bisa membayar, mereka kerja sosial. Tempat hiburan malam kerap dirazia karena rawan menimbulkan kerumunan dan berpotensi melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.
Pasangan suami istri ditemukan tewas di kamar rumahnya. Tragis korban keracunan asap karbon dari arang yang diletakkan di kolong tempat tidur untuk menghangatkan badan. Anak korban menangis histeris. Wanita ini menangis histeris hingga pingsan saat menghantar jasad kedua orang tuanya ke pemakaman. Ia tak menyangka hendak datang menjenguk, namun malah mendapati kedua orang tuanya tewas. Saat itu, anak korban hendak belanja ke pasar dan melewati rumah orang tuanya di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Sempat curiga karena tercium bau busuk dari dalam rumah. Betapa mengejutkan saat pintu didobrak, pasangan suami istri ini telah tak bernyawa di dalam kamar. Diduga kedua korban telah 3 hari tewas. Dan merasa curiga melihat rumahnya dalam keadaan tertutup, sehingga anaknya masuk ke dalam rumah dan melihat pintu kamar orang tuanya dalam keadaan tertutup dan mencium bau yang tidak sedap dari dalam kamar. Bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hasil penyelidikan yang kami lakukan, karena pada saat kita masuk ke dalam rumah, pintu terkunci, ya, pintu rumah terkunci dari dalam dan kamar juga terkunci dari dalam. Hasil penyelidikan tidak ada tanda kekerasan, diduga keduanya tewas keracunan asap. Dari Kabupaten Humbang, Hasundutan, Aris Fernando Manalu melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar makam ibu dan anak korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat untuk dilakukan otopsi ulang. Keluarga berharap dengan otopsi ulang, pelaku pembunuhan segera terungkap. Jasad ibu dan anak ditemukan di bagasi mobil dalam kondisi tanpa busana. Polisi membongkar makam korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, anaknya, di TPU Istuning, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pembongkaran makam dilakukan lantaran polisi akan melakukan otopsi ulang pada jenazah ibu dan anak ini. Proses otopsi berlangsung selama 3 jam. Otopsinya pertama kali jam 2, selesai kira-kira setengah 3. Yang ibunya langsung anaknya. Itu berturut-turut apa satu-satu di otopsi? Satu-satu. Satu-satu. Udah selesai ibunya, langsung dikubur lagi. Itu digali anaknya, langsung anaknya. Otopsi ulang dilakukan karena lebih dari sebulan pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Jalan Cagak, Subang masih misterius. Pembunuhan terjadi saat Yosep tidak ada di rumah. Saat pulang sekitar pukul 7 pagi, Yosep curiga melihat gerbang terbuka, ada baju di bak sampah berlumuran darah dan mobil mengarah keluar. Yosep melapor ke polisi. Bersama polisi, Yosep mendapati istri dan anaknya tewas tanpa busana di jok belakang mobil, darah berceceran di beberapa ruangan. Dugaan pelaku pembunuhan merupakan orang dekat karena tidak ada kerusakan di pintu maupun jendela rumah korban, serta tidak ada barang berharga yang hilang. Satu-satunya barang yang hilang adalah handphone milik korban Amalia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Pemirsa, anak pemilik toko besi tewas dianiaya seorang pria lantaran kesal diusir korban karena kerap tidur di pinggir toko. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala dan penganiayaan ini terekam CCTV. Penganiayaan berujung pembunuhan dilakukan seorang pria di Jalan Sutomo, Pematang Siantar, Sumatera Utara, terekam CCTV. Korban bernama Steven mengendarai sepeda motor hendak pulang menuju rumah yang juga dijadikan toko besi. Terlihat pria 30 tahun ini berpapasan dengan pelaku, diduga sempat mengajak bicara, namun langsung diserang menggunakan besi panjang. Sempat melawan dengan melempar helm, Steven terjatuh. Naas pelaku langsung memukulinya hingga bersimbah darah di bagian kepala. Sama orang-orang lain gitu? Enggak, baik kok anak ini. Baik. Anak ini. Jadi aku suka dengar kok retok-retok, aku keluar. Aku
aku tengok dia udah tergeletak. Tidak ada sama istrinya lah di situ. Sama istrinya ya. Dari pemeriksaan rekaman CCTV dan saksi, polisi langsung membekuk pelaku yang diduga orang dengan gangguan jiwa karena sering dilihat tidur di pinggir toko. Motif penganiayaan, pelaku kesal karena pernah diusir dari halaman belakang rumah yang dijadikan lokasi usaha keluarga korban. Selain mengamankan besi dan sejumlah senjata tajam, polisi juga menemukan uang 6 jutaan rupiah. Kita belum bisa memastikan, ya, itu masih dalam pemeriksaan nanti lebih lanjut lagi. Ya. Motifnya, Komandan? Motifnya yang bersangkutan pernah merasakan kesal karena pernah ditendang oleh almarhum korban. Sampai sejauh ini pemeriksaan apakah memang... Pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan, terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pematang, Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Seorang pria babak belur setelah kepergok mencuri handphone milik pekerja servis AC di Durensawit, Jakarta Timur. Korban berteriak hingga massa mengepung pelaku. Warga emosi menyoraki pria yang terpergok mencuri handphone dari rumah warga di Durensawit, Jakarta Timur. Meski telah dikawal, sejumlah warga masih berupaya menghakiminya. Pelaku warga Sukabumi, Jawa Barat ini tertangkap basah saat menggasak handphone milik petugas servis AC. Korban yang saat itu sedang membongkar mesin AC langsung berteriak hingga memancing kerumunan warga. Pelaku mengaku telah 2 kali mencuri demi membayar kontrakan serta kebutuhan makan sehari-hari. Saya lagi membongkar AC, jadi tas saya di bawah, saya lagi di atas plafon. Habis itu saya lihat dia bertanya, "Pak, mau pindah kemana?" Saya nggak ada merasa curiga itu maling apa bukan. Terus saya lihat kok tas saya dibuka gitu. Sama dia. Otomatis ya saya lihat, terus kita di depan ada teman. Saya suruh pegang itu maling. Pelaku dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk menjalani proses hukum. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sempat kabur mobil yang dikendarai komplotan pelaku jambret di Adang warga di Bonang, Tangerang, Banten. Pelaku diamuk massa, satu pelaku nyaris tewas, dilempari batu. Komplotan pelaku jambret tas nyaris tewas diamuk massa di Bonang, Kelapa II, Tangerang. Sebelumnya pelaku menjambret tas milik warga di sebuah restoran di kawasan Gading Serpong. Pelaku sempat melarikan diri dengan mobil hingga warga berusaha memecahkan kaca mobil. Menjadi sasaran amuk warga, pelaku lain melarikan diri. Satu pelaku nyaris tewas dilempari batu dan karung berisi tanah. Pelaku diserahkan ke kantor polisi, sementara satu pelaku masih dalam pengejaran. Pemirsa, seorang pengemudi ditemukan tewas di dalam mobilnya di jembatan flyover Pulau Brayan, Medan, Sumatera Utara. Mobil sempat mengalami pecah ban dan nyaris menabrak pembatas jalan. Petugas terpaksa memecahkan kaca mobil saat evakuasi jasad korban. Tewasnya seorang pria di dalam mobil di atas jembatan flyover Pulau Brayan, Medan, Sumatera Utara mengejutkan warga. Bermula saat mobil melaju tiba-tiba mengemudi tak terkendali dan oleng hingga berhenti mendadak dan nyaris menabrak pembatas jalan. Diduga mobil oleng karena alami pecah ban, yang membuat panik warga karena pengemudi mobil tak sadarkan diri. Hingga petugas harus memecahkan kaca agar bisa terbuka. Namun naas saat diperiksa pengemudi mobil sudah tak bernyawa. Sepertinya meninggal di tempat. Di dalam mobil atau di mana? Di dalam mobil. Identitasnya atas nama Bapak Fauzi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Imelda Medan untuk divisum. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Diajak pergi ke mal, bocah 5 tahun jadi korban penculikan yang dilakukan seorang wanita. Pelaku merupakan teman orang tua korban yang dikenalnya 2 tahun lalu. Pelaku sempat video call dan menunjukkan kondisi korban kepada sang ayah. Udah matiin aja kan, udah ada. Rohendi mendatangi Mapolrestabes Bandung untuk melaporkan kasus penculikan anak perempuannya. Berawal saat Cahya, teman yang dikenal sejak 2 tahun lalu, mendatanginya di kawasan Babakan Ciparai, Bandung, Jawa Barat.
Pelaku lalu mengajak anak Rohendi berusia 5 tahun pergi ke mal. Tanpa curiga, Rohendi memberikan izin, namun hingga 1 minggu kemudian korban tidak pulang. Bahkan pelaku sempat melakukan panggilan video call melaporkan bocah bernama Mutiara Zafra itu dalam kondisi selamat. Diduga pelaku membawa bocah ini ke Surabaya. Dia ngirim foto katanya lagi di rumah sakit katanya. Pas didengar lagi tapi kirim lagi video kan. Nah, tapi kayak di kereta udah dibawa kayaknya. Katanya sayang ke anaknya. Iya, sayang. Ajak main katanya ntar juga dianterin kok. Kasus penculikan anak ini dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Bandung. Warga diimbau untuk melapor ke polisi apabila melihat bocah dengan ciri-ciri yang sama dalam foto. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Seorang santri pondok pesantren tewas terseret arus sungai saat mandi bersama teman-temannya. Evakuasi jasad korban dari kedalaman 10 meter berlangsung dramatis. Seorang santri tewas terseret arus sungai Merobo, Desa Rayek, Aceh Barat. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena arus sungai sangat deras 300 meter dari lokasi tempat kejadian. Korban MI 17 tahun, santri pondok pesantren Serambi Aceh ini terseret arus saat mandi bersama 3 temannya. Pencarian selama 2 hari, jasad korban ditemukan tersangkut di kedalaman 10 meter. Jenazah sudah ditemukan, korban sudah ditemukan. Ditemukan jenazah Kondisi dalam keadaan baik, cuma sudah tidak bernyawa. di dasar sungai dia sebenarnya dia sudah hanyut ke beberapa kilometer ke hilir, tapi karena memang ada kesangkut di kayu yang memang sudah rebah ke sungai. Jasad korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsa melaporkan. Puluhan emak-emak mengamuk dan membakar alat permainan judi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan karena warga resah kegiatan judi yang semakin marak. Ratusan warga didominasi kaum ibu menggeruduk arena permainan judi tembak ikan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah mesin ketangkasan tembak ikan dari arena permainan judi dibawa warga, dirusak dan dibakar. Aksi ini dilakukan di 7 lokasi perjudian. Sempat terjadi negosiasi warga dengan polisi, namun aksi tak terhindarkan. Warga menuntut polisi segera bertindak terkait maraknya perjudian di Kecamatan Pantai Labu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. Tengah membawa pasien, mobil ambulans nekat lawan arah di Jalan Raya Kramat Jati, Jakarta Timur hingga cekcok dengan pengendara lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 8 jalur kuda, 18.